Baik ya, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran yang sangat sederhana ini ya. Kita akan membahas kali ini tentang kelanjutan yang kemarin ya. Kalau kemarin kita udah membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Jadi kerjasama ekonomi itu kan bentuknya banyak ya. Salah satunya adalah perdagangan. Nah sekarang kita akan bahas spesifik lagi mengenai perdagangan internasional ya. Terutama kita akan bahas bagaimana perdagangan internasional yang Indonesia lakukan gitu ya. Tapi yang akan kita bahas dalam hal ini adalah konsepnya dulu, konsep perdagangan internasional. Kan kebijakannya nanti gimana? Kebijakannya nanti kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya ya. Nah, kali ini kita akan bahas pertama apa itu perdagangan internasional ya. Perdagangan internasional atau international trade ya adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa yang dilakukan melewati batas negara lah pasti ya. Misalnya Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Cina misalnya, itu terjadi perdagangan internasional. Lalu apa manfaatnya? Nah, manfaatnya adalah yang pertama, cadangan valuta asing atau devisa negara kita menjadi bertambah. Dengan adanya ekspor ya, nanti devisa negara akan jadi lebih baik. Dapat mencukupi kebutuhan barang-barang dan jasa yang tidak bisa kita produksi di dalam negeri ya. Kemudian menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Bisa juga memperluas lapangan pekerjaan, kemudian menumbuhkan output atau pendapatan nasional ya di dalam negeri dan peningkatan pendapatan nasional. Kemudian menciptakan efisiensi atau spesialisasi ya. Jadi kalau misalnya kita tuh spesialisasinya di bidang pertanian, maka kita lebih baik melakukan pertanian ya. Kemudian berikutnya adalah menjaga stabilitas negara dari inflasi misalnya ya. Kita udah bahas inflasi di semester sebelumnya, semester 1 ya. Kemudian yang terakhir adalah mendorong alih teknologi dari negara-negara maju. Contoh misalnya Jepang, Eropa misalnya ya, banyak negara-negara yang membutuhkan alih teknologi dari negara-negara seperti Jepang. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mendorong semangat berprestasi dan bersaing. Jadi kita nggak akan mau kalah dengan negara lain, gitu ya. Nah, berikutnya adalah ada faktor yang mendorong kenapa terjadi perdagangan internasional. Salah satunya adalah perbedaan sumber daya alam. Indonesia itu dikenal dengan negara agraris dan maritim. Jadi banyak hasil pertanian, banyak hasil perikanan yang kita ekspor ke luar negeri. Ya. Kemudian kita jual untuk mendapatkan produk yang tidak kita dapatkan di negara kita. Contoh misalnya industri, misalnya mesin misalnya ya gitu. Kemudian adanya perbedaan selera ya. Jadi kita antara Indonesia dengan negara luar tuh beda selera, makanya terjadi perdagangan. Kemudian adanya keinginan ya atau bukan. Kemudian tidak semua negara dapat memproduksi sendiri satu barang ya. Dan adanya spesifikasi. Jadi masing-masing negara itu spesifiknya kemana. Kalau Indonesia ke pertanian, Singapura ke industri, kalau Jepang ke industri misalnya ya. Kemudian perbedaan iklim ya. Ada beberapa barang yang tidak kita dapatkan di negara kita karena kita tidak akan tumbuh karena iklimnya berbeda ya. Dan yang terakhir adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, selain pendorong ada penghambatnya. Kadang-kadang kita ingin berdagang, melakukan perdagangan internasional dengan negara lainnya, tapi ada penghambat. Penghambatnya apa? Pertama misalnya tidak ada suatu negara. Jadi kita tidak bisa melakukan perdagangan dengan negara-negara yang sedang konflik. Ya. Kemudian pembayaran antar negara itu sulit dilakukan karena resikonya besar ya. Udah beda negara soalnya, beda mata uang. Tidak stabilnya kurs ya. Kurs kita kadang naik, kadang turun. Maka akan sulit sekali diperkirakan ketika kita melakukan transaksi perdagangan.
perbedaan mata uang udah pasti. Kenapa? Karena belum tentu orang di luar negeri itu mau dibayar dengan mata uang rupiah, mata uang lokal, sehingga harus ada mata uang internasional yang dipakai di semua negara. Ya, sekarang mata uangnya adalah dolar, ya, dolar Amerika. Kemudian adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak menguntungkan, contoh misalnya dumping atau kuota, misalnya dibatasi sehingga nggak boleh melakukan perdagangan. Dan yang terakhir adalah kualitas sumber daya yang rendah. Jadi ketika kita mau berdagang, produk-produk kita itu kualitasnya rendah. Kenapa? Karena dihasilkan oleh kualitas sumber daya yang rendah, sehingga produknya tidak bisa bersaing di luar negeri. Ya. Nah, ada banyak sekali teori, ya, teori-teori tentang perdagangan internasional. Setidaknya ada 4 golongan, ya. Ada golongan merkantilisme, kemudian ada teori absolut, kemudian teori komparatif, dan teori proporsional faktor, ya. The proportional factor teori. Teori ini yang paling sering kita dengar dalam konsep perdagangan internasional, ya. Pertama, teori merkantilisme memandang bahwa satu-satunya cara suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan ekspor sebanyak-banyaknya dan mengimpor seminimal mungkin. Ya, kenapa? Karena dengan ekspor nanti devisa negara akan meningkat sehingga negara jadi kaya dan kuat. Ya, ini teori merkantilisme, teori yang keluar jauh sebelum ekonomi dipelajari sebagai suatu ilmu. Ya, ini biasanya terjadi pada zaman kolonial, ya, kolonialisme. Kemudian teori keunggulan mutlak. Nah, ini dikeluarkan oleh Adam Smith. Nah, Adam Smith ini adalah orang yang pertama kali mempelajari ekonomi sebagai teori. Ya, dia dikenal sebagai bapak ekonomi, ya. Nah, kata dia, perdagangan itu terjadi jika ada keunggulan mutlak. Misalnya Indonesia dengan Cina. Kain Indonesia unggul produksinya, sedangkan elektronik Cina yang unggul. Maka perbedaan ini dikenal dengan istilah keunggulan mutlak. Jadi bisa terjadi perdagangan internasional jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, maka negara tersebut bisa melakukan ekspor dan impor barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak, gitu ya. Muridnya Adam Smith, David Ricardo, mengeluarkan teori yang juga berbeda. Kenapa? Karena dia mengira perdagangan tetap terjadi meskipun tidak dalam keunggulan mutlak, tapi keunggulan komparatif. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat mengurus barang dengan biaya yang relatif lebih murah. Jadi kalau misalnya Indonesia nih dengan Cina, dua-duanya unggul Cina, ya, apakah tidak bisa terjadi perdagangan? Jawabannya menurut David Ricardo bisa. Kenapa? Karena masing-masing barang itu bisa dihitung biayanya, mana yang lebih murah. Dan kata lain, keunggulan komparatif ini merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada suatu barang dibandingkan dengan barang lain. Sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya, gitu ya. Nah, dan teori yang terakhir adalah teori ketersediaan faktor produksi, ya, atau kita kenal dengan istilah teori HO. HO ini singkatan dari nama 2 orang, ya. Hexer-Ohlin, ya. Katanya basis dari keunggulan komparatif adalah 1, faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Ya, banyak faktor produksi yang tersedia, maka dia bisa melakukan kegiatan produksi. Faktor intensity, teknologi yang digunakan dalam proses produksi, apakah labor intensity, ya, intensitas tenaga kerjanya, atau capital intensity, atau karena modalnya. Ya, nah teori-teori ini yang paling sering dipelajari dalam konsep-konsep perdagangan internasional. Mudah-mudahan ya bisa dipahami lagi, ya, karena ini baru konsep. Nanti setelah ini video berikutnya kita akan membahas kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan oleh negara, ya. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, ya, meskipun sederhana. Untuk video kali ini cukup, kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.